Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Ana. Kali ini kita akan kembali belajar materi fisika untuk pokok bahasan usaha dan energi. Sekarang, usaha itu apa ya? Usaha adalah besarnya energi untuk merubah posisi yang diberikan gaya pada benda atau objek. Bagaimana rumusnya? W sama dengan F kali S. Nah, rumus ini berlaku apabila gaya yang bekerja pada benda searah dengan perpindahan. Pertanyaannya, bagaimana apabila gaya yang bekerja pada benda tidak searah dengan arah perpindahan? Maka kita gunakan rumus yang kedua, yaitu W sama dengan F kosinus alfa kali S. Di mana F kosinus alfa adalah komponen gaya yang searah dengan perpindahan. W adalah usaha, F gaya, S perpindahan. Terdapat dua syarat khusus mengenai definisi usaha dalam fisika. Syarat yang pertama, gaya yang diberikan pada benda haruslah mengakibatkan benda itu berpindah. Itu artinya, ketika seseorang mendorong dinding dengan tenaga maksimal, namun dinding tidak berpindah kemana-mana, maka kasus ini orang tersebut dikatakan tidak melakukan usaha karena perpindahannya nol. Syarat yang kedua, gaya tersebut harus memiliki komponen arah yang paralel terhadap arah perpindahan. Nah, untuk kasus ini, gaya yang searah dengan perpindahan atau yang paralel adalah F kosinus alfa. Contoh soal. Seseorang menarik sebuah balok kayu dengan gaya 0,2 kN sehingga berpindah sejauh 4 meter. Berapa usaha yang dikerjakan pada benda? Kita tulis dulu yang diketahui F sama dengan 0,2 kN sama dengan 200 Newton. S sama dengan 4 meter. Yang ditanyakan adalah usaha atau W. Kita jawab. W sama dengan F kali S. W sama dengan 200 kali 4 sama dengan 800 Joule. Sekarang energi. Pengertiannya adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Bentuk energi ada energi potensial, energi kinetik, dan energi mekanik. Energi kinetik bekerja pada kasus seperti ini. Seseorang yang mengayuh sepeda, dia akan mempunyai kecepatan tertentu. Kemudian energi potensial bekerja pada kasus seperti ini. Buah kelapa jatuh dari pohonnya. Bentuk energi untuk energi potensial dimiliki oleh suatu benda karena kedudukan atau posisi benda tersebut. Dirumuskan EP sama dengan mgh. Artinya energi potensial hanya dipengaruhi oleh massa benda, ketinggian, dan percepatan gravitasi. Untuk EP adalah energi potensial, M massa benda, H ketinggian. Energi kinetik dimiliki oleh suatu benda karena benda tersebut bergerak. Bergerak artinya punya kecepatan tertentu, sehingga EK sama dengan setengah mv kuadrat. Artinya energi kinetik dipengaruhi oleh massa benda dan kecepatan benda. Energi mekanik adalah jumlah dari energi potensial ditambah dengan energi kinetik. EM sama dengan energi mekanik, EP energi potensial, dan EK energi kinetik. Jika sebuah bola dipantulkan, maka pada ketinggian tertentu padanya akan bekerja energi potensial. Sedangkan benda tersebut kemudian mengalami kecepatan, maka bekerja pula energi kinetik. Maka dalam kasus ini bisa dihitung energi mekaniknya. Bagaimana hubungan antara usaha dan energi? Ada dua hubungan. Yang pertama, usaha merupakan perubahan energi potensial. Mula-mula buah kelapa nempel pada kelapa, ya, dengan ketinggian tertentu dari tanah, kemudian jatuh sehingga ketinggiannya pun berubah. Maka di sini terjadi perubahan energi potensial. Karena terjadi perubahan energi potensial, maka benda ini sudah melakukan usaha.
Kemudian pada seseorang yang mengayuh sepeda ini terjadi perubahan kecepatan. Artinya terjadi pula perubahan energi kinetik. Maka bisa dihitung pula usaha yang dikerjakan oleh orang yang mengayuh sepeda. Nah, usaha merupakan perubahan energi kinetik. Jadi W sama dengan delta EK, W sama dengan EK2 min EK1, W sama dengan setengah MV2 kuadrat min setengah MV1 kuadrat. Sedangkan pada hubungan yang pertama bahwa usaha merupakan perubahan energi potensial, W sama dengan delta EP sama dengan energi potensial akhir dikurangi energi potensial awal sama dengan MGH2 min MGH1. Contoh soal. Wawan mengayuh sepeda mula-mula dengan kelajuan 1 meter per sekon. Kemudian kelajuannya ditambah sehingga menjadi 2 meter per sekon. Jika massa benda yang dikayu 15 kg, berapakah usaha yang dilakukan Wawan pada sepeda? Diketahui V1 1 meter per sekon, V2 2 meter per sekon, M sama dengan 15 kg. Yang ditanya usaha, kita jawab. Nah, karena di sini terjadi perubahan kecepatan, maka energi kinetik yang pertama bisa dihitung, yaitu setengah MV1 kuadrat sama dengan setengah kali 15 kg kali 1 meter per sekon, meter per sekon kuadrat. Sama dengan 7,5 kg meter pangkat 2 per sekon pangkat 2 sama dengan 7,5 Joule. Nah, untuk energi kinetik pada keadaan yang kedua yaitu setengah MV2 kuadrat sama dengan setengah kali 15 kg kali 2 meter per sekon kuadrat sama dengan 30 kg meter pangkat 2 per sekon pangkat 2 sama dengan 30 Joule. Nah, bisa kita hitung besarnya usaha W sama dengan EK2 min EK1 sama dengan 30 Joule dikurangi 7,5 Joule sama dengan 22,5 Joule. Oke, itu yang Ibu bahas pada pertemuan kali ini. Terima kasih karena sudah mendengarkan penjelasan dari Ibu. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.